Siapa tempat ini yang rindu memuji Tuhan, angkat tangan. Haleluya. Mari kita undang hadirat Allah di tengah-tengah kami. Amin. Menjaga setiap kami. Mari kita pujikan lagu ini.
lagu ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan luka-luka, ku rasakan bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan luka-luka, ku rasakan penyertaan-Mu Bapa di pagi hari ini Tuhan. Kami undang hadirat-Mu nyata tengah-tengah kami Bapa, untuk menjamah setiap kami Bapa. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan hadir tempat ini ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami memulai Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu Tuhan mengalir Tuhan menjamah kami ya Bapa. Jika ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, kuasa-kuasa setan yang ingin Tuhan menghancurkan ibadah pada pagi hari ini, kami tenging, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Mari jemaat yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi shalom. Sekali lagi ulang-ulang shalom. Kami Bapak berikan kanan kirimu, berikan salam kanan kirimu. Bahwa Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Mari kami berikan senyuman yang terbaik, senyuman yang termanis. Haleluya. Kita mau bersuka-cita bersama, amin. Mari kita pujikan lagu ini. Kau terbesar yang mulia atas semua perbuatanmu. Kau terbesar
Bapak Ibu, tiba saatnya kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan Pelangi Kasih.
kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, dan kami boleh kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, mengakukan Engkau Tuhan. Terima kasih kesempatan yang masih Tuhan berikan pada kami Tuhan untuk bisa beribadah di tempat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, puji-pujian sudah dinaikkan, biar Tuhan semuanya boleh menyenangkan hati Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami mau berdoa untuk anak sekolah minggu bersama dengan gurunya Tuhan. Tuhan tolong anak sekolah minggu ini Tuhan, bila Tuhan yang memberkati anak sekolah minggu bersama dengan gurunya ini Tuhan bisa mengajar dengan baik. Ya Tuhan, anak sekolah minggu itu lebih mengerti lagi, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, dan takut akan Engkau Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Berkati juga Tuhan gurunya yang mengajar, juga Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan bersyukur untuk semua umat-Mu yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semuanya, dan kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Bila firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semuanya Tuhan, yang kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini Tuhan doa kami, ucapan syukur kami Tuhan, para kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang mengganggu di dalam pemberitaan firman ini, kami tolak, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Perintahkan kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami Tuhan sampai akhir dari ibadat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Wayang Astama Tuhan yang melayani di GPT Bintang Fajar, Tuhan juga yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di doa kami, ucapan syukur kami Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari bersama-sama kita katakan amin. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini senang sekali ya saya bisa berjumpa kembali, karena saya ingat-ingat itu saya tahun lalu saya ada di tempat ini bulan November. Jadi ini sudah 1 tahun. Ya, jadi kita bisa ketemu lagi hari ini ya, bersyukur semua kita masih dalam badan sehat-sehat. Amin. Amin saudara. Ya, puji Tuhan. Ya saudara, pagi hari ini ya, karena saya diminta untuk melayani di GPT Bukit Iman, jadi firman Tuhan saya juga akan sampaikan yang ada iman-imannya saudara ya, yaitu apa? Judul firman Tuhannya adalah iman yang sempurna. Apa saudara? Iman yang sempurna ya. Sudah sering sekali ya kita ini berbicara mengenai iman, sudah sering sekali kita dengar ya mengenai iman. Tapi pagi hari ini kita mau melihat lagi apakah sebenarnya iman itu ya. Kita mau lihat dulu di Ibrani 11 ayat yang pertama. Siapa yang bantu tadi? Saya. Oh, bukan ya. Saya kira tak cari-cari mana ini udah. Ya. Kita baca ya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat atau baru merupakan bayangan saja. Ya, baru merupakan bayangan, belum jelas. Jadi iman itu mempunyai tujuan, meskipun tujuan itu belum kita lihat secara nyata. Ya, kita belum melihat secara nyata, masih dalam bayangan. Misalnya kita berdoa meminta kesembuhan dari Tuhan supaya kita ini bisa sembuh. Kita harus berdoa memakai iman. Ya, puji Tuhan. Dan dengan iman itu kita harus percaya, ya, kita harus percaya bahwa penyakit kita itu sudah sembuh. Kita harus percaya, ya, penyakit kita ini sudah sembuh, meskipun pada saat kita berdoa kita masih merasakan sakitnya, penyakitnya itu belum sembuh. Tapi kita harus membayangkan bahwa penyakit itu sudah sembuh, sudah tidak ada lagi. Amin. 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 Iya.
biasanya lebih besar daripada iman orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus bertahun-tahun. Ya, karena apa? Karena orang yang sudah lama percaya Tuhan Yesus itu imannya biasanya sudah mulai luntur. Biasanya ya mulai luntur. Lo kita lihat KKR. Ya. Coba lihat KKR itu. Ya. Siapa yang banyak yang sembuh? Ya. Apa orang lama? Belum tentu. Orang-orang baru yang masih punya iman yang luar biasa, semangat, itu yang banyak yang sembuh daripada orang-orang yang sudah lama-lama itu. Ya. Saya baru dengar ada kesaksian dari teman saya ya, hamba Tuhan, dulunya hamba Tuhan. Sekarang saya tidak tahu apakah dia masih tetap hamba Tuhan atau enggak. Ya, tapi teman dulu sama-sama pelayanan dengan saya. Ya, dia sudah keluar dari gereja, ya, sakit hati. Ya, sakit hati sama siapa? Sakit hati sama gembalanya. Ya, jadi dia itu curhat ya di media sosial. Dia bilang, apa itu pendeta itu dulu? Wah, ngomong dulu, waduh sembuh. Sekarang pendetanya sekarang sakit berapa tahun nggak sembuh. Ya, dia curhat begitu. Ya, makanya kan saya bilang, ya, gak peduli ini orang baru apa pendeta kayak orang biasa kayak kalau sudah lama itu biasanya ya, imannya mulai luntur. Ya, seperti ini. Yang dibilang teman saya ini, hamba Tuhan ini apa? Bertahun-tahun kok tidak sembuh. Ya, memang biasanya gitu. Meskipun hamba Tuhan bisa ada imannya mulai luntur. Ya, itulah. Ya, oleh sebab itu saudara, ya, untuk orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, untuk orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus berkata begini, percayakah kamu? Tapi untuk orang-orang yang sudah lama percaya kepada Tuhan Yesus tidak berkata, percayakah kamu? Tidak. Tapi Tuhan Yesus malah menegur, hai kamu orang yang kurang percaya. Ya. Jadi begitu saudara. Suara saya yang terlalu lama ya. Kalau mepet apa? Ya. Kalau bagi orang yang baru, Tuhan bilang, percayakah kamu? Tapi bagi orang-orang yang sudah lama percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan bilang apa? Hai kamu orang yang kurang percaya. Coba kita lihat dulu ya. Di Matius 9 ayat 27 sampai 30a. Ya. Matius 9 ayat 27 sampai 30a. Ya. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru dan berkata, Ya. kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Ya. 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka. Perhatikan, apa kata Yesus kepada orang-orang yang datang yang belum pernah percaya kepada Tuhan Yesus ini? Ya, apa dia bilang? Percayakah kamu? Percayakah kamu Bahwa aku dapat melakukannya? Bahwa aku, kata Yesus, dapat melakukannya. Mereka menjawab. Ya, mereka menjawab. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Ya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata. Ya. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Ya, sudah cukup. Ya, maka meleklah mata mereka. Ya, Tuhan bilang apa tadi? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ini kepada orang-orang yang baru percaya. Jadi untuk orang buta yang belum mengenal Tuhan itu ketika dia datang kepada Tuhan untuk minta kesembuhan, Tuhan berkata, percayakah kamu? Tapi sekarang kita mau lihat, ya, kita mau lihat di Matius 14 ayat 25 sampai 31. Matius 14 ayat 25 sampai 31. Ya. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Iya. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, tenanglah, aku
aku ini, jangan takut, kata Tuhan Yesus. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Iya. 29, kata Yesus, datanglah. Ya, kata Yesus apa? Datanglah, silakan Petrus. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Iya. 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ya, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak apa? Tuhan, tolonglah aku. Iya. 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Ya, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus sambil berkata apa? Hai orang yang kurang Hai percaya, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? mengapa kau bimbang? Ya, terima kasih. Jadi tak bilang percayakah kamu? Gak begitu. Hai kamu, ya, orang yang kurang percaya. Siapa sih Petrus itu? Petrus itu siapa? Orang baru atau murid? Murid itu, kalau murid itu kan orang lama, bukan orang baru. Makanya Tuhan bilang, hai kamu orang yang kurang percaya. Ya, bukan percayakah kamu? Ya. Jadi oleh sebab itu Tuhan tidak berkata pada Petrus, percayakah kamu? Tapi Tuhan bilang apa? Hai kamu orang yang kurang percaya. Kita lihat tadi Petrus, murid Tuhan Yesus itu imannya cuma setengah. Ya, karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya pada Tuhan Yesus, percaya. Tapi dia tidak percayakan kuasanya. Tidak percayakan kuasanya. Ya, cuma percaya Tuhan Yesus, percaya. Kau percaya sudah sembuh? Ragu-ragu. Ya, benar enggak ya? Tidak percaya sama kuasanya. Ya, kalau kita berbicara mengenai iman, saudara ya, saya ingat kisahnya Abraham. Ya, seperti yang pernah yang dialami oleh Abraham, meskipun Abraham itu disebut bapak orang beriman, tapi Abraham dia pernah mempunyai iman yang setengah, alias iman kecil. Ya, imannya kecil. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat perjalanan iman Abraham ini. Mengapa Abraham sampai disebut bapak orang beriman? Kenapa kok sampai disebut begitu? Karena di dalam perjalanan iman Abraham ini, Abraham pernah mengalami 3 macam tingkatan iman. Ya, Abraham pernah mengalami iman yang kecil. Ya, seperti Petrus tadi, pernah mengalami iman kecil. Apa iman kecil itu? Seperti saya katakan tadi, iman yang kecil itu adalah iman yang setengah. Iman setengah-setengah. Itu iman yang kecil. Ya. Iman yang kecil itu adalah dia percaya kepada Allah, tapi tidak percaya kepada kuasanya. Cuma percaya toh, percaya pada Allah, tidak percaya pada kuasanya. Itu iman setengah. Ya. Waktu Allah berkata pada Abraham bahwa dia akan mempunyai anak. Abraham, kamu akan jadi mempunyai anak, dan kamu akan jadi bapak segala bangsa. Awalnya Abraham percaya kepada perkataan Allah ini. Ya percaya, dipercaya. Ya, Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Ya. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Iya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat 2, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, Iya. orang Damsyik itu. Ayat 3, lagi kata Abraham, Kata Abraham lagi, engkau tidak memberikannya kepadaku keturunan, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Iya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, Iya. demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, Orang ini tidak akan jadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, melainkan anak kandungmu. dialah yang akan menjadi ahli warismu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5, lalu Ya. Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, Ya, Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman apa? coba lihat ke langit, Coba lihat ke langit itu. hitunglah bintang-bintang, Hitunglah bintang-bintang. Siapa yang bisa hitung bintang? Ya, terus jika engkau dapat jika menghitungnya, dapat menghitungnya, maka firman-Nya
kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Apa jawab Abraham? Ayat 6. Ya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, Percayalah Abraham kepada Tuhan. maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu Abraham percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Percaya Abraham. Jadi kita lihat sini, awalnya Abraham percaya kepada perkataan Allah. Ya, tetapi kemudian Abraham mulai ragu-ragu. Dia ragu-ragu dan berpikir, apa benar ya? Aku masih bisa punya anak. Sedangkan aku sudah lansia. Aku terus tuwek. Masa aku bisa punya anak? Gak mungkin tuh. Ya, gak percaya Abraham. Tadinya percaya, oh ya puji Tuhan. Tapi selanjutnya, ini pikirannya mulai jalan-jalan. Masa sih aku punya anak? Ya, ada orang punya anak umur 100 tahun di sini. Ada? Bapak-bapak yang umur 100 tahun punya anak? Ada yang punya anak? Ibu-ibu bisa 90 tahun? Ya Sarah 90 tahun. Ada? Nanti Sarah ini sebenarnya malu itu. Ya, nanti punya anak, nanti tetangganya datang. Aduh cantiknya cucunya gitu. Kan kaget ini. Nanti Sarah bilang cucunya, dia punya anak pun. Ini Abraham juga mikir-mikir, Sarah kan juga mikir-mikir. Aduh aku malu. Masa dibilang anakku bilang cucunya. Cucunya keberapa ini? Malu kan? Coba kita lihat dulu ya, Kejadian 17 ayat 15 sampai 17. Kejadian 17 ayat 15 sampai 17. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, Iya. tentang istrimu Sarai. Tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, Janganlah kau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. tapi Sarah. Itulah namanya. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, Ya. dan daripadanya juga aku akan memberikannya kepadamu seorang anak laki-laki. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya Ya. sehingga ia menjadi ibu Sehingga bangsa-bangsa. ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ya, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan Ya. tertawa. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata apa? Dalam Dalam hatinya ya. hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Ya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah Ya, mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 yang tahun telah itu berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? ya melahirkan seorang anak? Mungkinkah? Abraham pikirnya tadinya percaya, ya didudukkan dulu tuh langit-langit itu percaya Abraham. Tapi sekarang Abraham apa? Tertawa. Mosok sih aku terus tuwek ini, mosok aku gini. Ya. Masa aku bisa punya anak? Gak lucu aku nanti ini sudah bungkuk-bungkuk itu kok bawa ini dikira buat cucu pada anaknya sendiri. Ya. Ini mungkinkah? Ya tertunduk Abraham ini mungkinkah tidak percaya? Ya, kita baca tadi ya, meskipun Abraham percaya kepada perkataan Allah, tapi dia tidak percaya akan kuasanya. Itu berarti iman Abraham setengah-setengah, percaya dan tidak percaya. Dia percaya kepada Allah, tapi tidak percaya akan kuasanya. Abraham berkata, mungkinkah? Mosok sih aku ini seorang umur 100 tahun, mosok aku pasti bisa punya anak. Jadi kadang-kadang iman kita ini juga seperti imannya Abraham, ya, iman yang ragu-ragu, iman yang berkata mungkinkah, iman kecil. Kita percaya kepada firman Tuhan, tapi kadang kita juga tidak percaya kepada kuasanya. Tapi untungnya Abraham tidak tinggal terus di dalam iman yang kecil. Abraham tidak tinggal terus, tapi Abraham meningkatkan imannya dari tingkat yang pertama, yaitu iman yang kecil, naik ke tingkat yang kedua, yaitu menjadi iman yang besar. Ya. Apa iman yang besar itu? Kalau iman yang kecil tadi adalah iman yang penuh dengan keraguan-keraguan, mungkinkah? Tapi iman yang besar adalah iman yang tidak ragu-ragu lagi.
Iman yang besar itu adalah iman yang percaya akan firman Tuhan dan juga percaya akan kuasanya. Ya, kalau sebelumnya Abraham tertawa di dalam hatinya, tadi kita lihat Abraham tertawa dalam hatinya, alias tidak percaya akan kuasa Tuhan. Tapi sekarang justru istrinya yang tertawa, tapi Abraham tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Ya, sekarang istrinya gantian, istrinya tidak percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ya, istrinya ragu-ragu. Coba kita lihat Kejadian 18 ayat 10 sampai 15. Kejadian 18 ayat 10 sampai 15. Iya. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Firman Tuhan berkata apa? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, Ya, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Abraham dan Sarah sudah lanjut umurnya, sudah tua. Dan Sarah telah mati haid. Nah, apalagi Sarah mati haid. Ya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Ya, kita lihat sekarang. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Tadi Abraham yang tertawa, sekarang Sarah yang tertawa dalam hatinya. Katanya apa? Katanya, akan berahikah aku Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, setelah aku sudah layu. Iya. sedangkan tuanku sudah tua. Sedangkan tuanku sudah tua. Mosok sih suamiku mau sama aku lagi. Aku sudah loyo-loyo begini, masa mau? Iya. Terus? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ya, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Mengapa Sarah tertawa dan berkata? Mengapakah Sarah tertawa dan berkata apa? Sungguhkah aku akan melahirkan anak? Sungguhkah aku akan melahirkan anak? Sedangkan aku telah tua. Sedangkan aku sudah tua. Iya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ya, Tuhan berkata apa? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu telah ditetapkan itu, Ya, dan pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depannya ya, aku akan kembali mendapatkan engkau. aku akan mendapatkan engkau, kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Pada waktu itulah Tuhan bilang, Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. 15. Lalu Sarah menyangkal. Katanya, aku tidak tertawa. Aku tidak tertawa kok, kata Sarah. Sebab ia takut. Sebab dia takut. Tetapi Tuhan berfirman, Tapi Tuhan tidak. Ya. Memang engkau tertawa. Tuhan tahu kita jangan bujuki Tuhan, jangan suka bohongi Tuhan. Aku gak ketawa kok, kata Sarah. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak. Memang engkau tertawa. Tuhan dengar, Tuhan tahu. Makanya jangan suka bujuki Tuhan. Kalian suka bujuki Tuhan, bohongi Tuhan. Enggak Tuhan, aku gak begini. Ini loh, Sarah. Ya. Padahal dikatakan apa tadi? Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak? Tapi Sarah bilang, enggak, aku gak ketawa kok. Tapi Tuhan bilang, kamu ketawa. Hati-hati saudara, jangan bohongi Tuhan. Ya, iman Abraham sekarang sudah meningkat dari iman yang kecil menjadi iman yang besar. Ya. Dia tidak saja percaya kepada firman Tuhan, tapi sekarang dia juga percaya kepada kuasanya. Dan nyatanya apa yang telah difirmankan Tuhan itu benar-benar terjadi. Setahun kemudian Sarah melahirkan seorang anak yang diberi nama, siapa namanya? Tidak tahu namanya? Ishak. Ya. Ada yang nama Ishak di sini? Tidak ada. Ya. Tidak tahu namanya. Ya. Ishak. Ya. Nyata, betul-betul. Ya, melahirkan seorang anak diberi nama Ishak. Begitu pula saudara. Janji-janji firman Tuhan itu berlaku untuk kita semuanya. Ya, kalau di Markus 16 ayat 17 dikatakan, kalau kita menumpangkan tangan atas orang sakit, maka orang itu akan sembuh. Ini adalah janji Tuhan untuk kita. Betul? Coba kita baca dulu. Kok orang ada akhirnya kedinginan ada ya? Kok ada semangat ini? Ya. Selalu semangat, ngotot-ngotot ini kok sudah terbayang melempem gini aja. Ayo, semangat, semangat. Ya,
Markus 16 ayat 17 sampai 18. Iya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Terus Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Iya. Mereka akan memegang ular. Mereka akan pegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat tidak akan celaka. celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sembuh. Ya, ini janji firman Tuhan. Ya, saudara pernah minum racun maut? Pernah? Mau? Ya. Kalau bukan ini kehendak Tuhan, jangan macam-macam ya. Loh, firman Tuhan katanya minum racun maut gak apa-apa, tak minum. Jangan terus mati lah. Ya, jangan main-main saudara ya. Kalau Tuhan tak suruh jangan macam-macam. Hati-hati. Ini orang suka menyalahgunakan. Wah, ini firman Tuhan katanya begini. Ya, aku tak gini. Waduh, ya mati saudara. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Kalau kita percayakan firman Tuhan ini dan kita juga percayakan kuasanya, maka kalau ada sanak saudara kita yang sakit, ya, jangan ragu-ragu. Doakan saja, tumpangi tangan, maka orang itu akan sembuh seperti kata firman Tuhan tadi. Amin, saudara. Ya, firman ini Tuhan itu bukan hanya berlaku untuk ini untuk pendeta-pendeta, ini untuk hamba-hamba Tuhan saja. Oh, bukan, saudara. Bukan hanya itu saja, tapi firman Tuhan ini berlaku untuk semua orang yang percaya. Karena di ayat tadi tidak dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai pendeta-pendeta dan hamba-hamba Tuhan saja. Tidak dikatakan begitu. Tapi ayat tadi berkata apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Jadi semua orang percaya. Ya, orang percaya tidak terbatas hanya untuk pendeta dan hamba-hamba Tuhan saja, tapi untuk semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu berlaku. Jadi kalau ada orang sakit, kita tidak usah nunggu sama pendeta dulu, tunggu dulu, ya sampai datang. Ya kalau Pak pendetanya ada di sini. Nah kalau ada di luar negeri, nunggu 2 hari 3 hari, waduh sudah mati duluan, sudah terlanjur. Ya. Jangan, doakan saja. Ya. Doakan saja kalau iman kita punya kuasa. Ya. Percaya firman Tuhan, percaya kuasanya, sembuh. Ya. Apa di nunggu mau? Saya tak bentar, pasti Pak pendeta lagi masih ke luar negeri ini, bagaimana ini? Sudah terlanjur, sudah beli peti mati dulu aja. Ya. Langsung doakan. Ya. Bukan cuma berlaku buat hamba Tuhan, bukan yang berlaku untuk pendeta. Semua orang percaya. Amin. Ya, saudara ya. Jadi kita sendiri tidak langsung mendoakan orang sakit itu, asal yang mendoakan dan orang yang didoakan itu mempunyai iman yang besar, yaitu iman yang percaya kepada Allah dan juga percaya akan kuasanya, maka orang itu akan sembuh. Ya, jadi kita ini harus seperti Abraham. Ya. Kita jangan tinggal di tingkat 1 saja, yaitu iman yang kecil, tapi kita juga harus meningkatkan ke iman yang kedua, ya, ke tingkatan yang kedua, yaitu iman yang besar. Ya, apa sudah cukup dengan iman yang besar? Sudah cukup? Cukup dengan iman yang besar. Tidak ada jawaban? Kalau cukup kita pulang. Sudah cukup? Ya, masih mau lagi? Iman yang ketiga sekarang ya, tidak cukup, masih ada tingkatan 1 iman lagi, yaitu apa? Iman yang sempurna. Saya katakan dari firman Tuhan itu judulnya iman yang sempurna. Iman Abraham dari iman yang besar meningkat pada iman yang sempurna. Apa iman yang sempurna itu? Ya, iman sempurna. Kalau iman yang besar berarti adalah percaya kepada Allah dan percaya bahwa Tuhan sanggup melaksanakan firman-Nya. Tapi iman yang sempurna bukan saja dia percaya kepada Allah dan percaya Tuhan bisa melaksanakan firman-Nya, bukan cuma itu aja, tapi ditambah 1 lagi, yaitu bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita. Jadi iman sempurna itu adalah iman yang sudah apa? Tuhan sudah menolong persoalan-persoalan saya. Amin. Ya. Tuhan sudah menolong pergumulan-pergumulan saya. Tuhan sudah memulihkan usaha saya. Tuhan sudah memulihkan bisnis saya.
Tuhan sudah memulihkan pekerjaan saya. Tuhan sudah menyembuhkan penyakit saya. Tuhan sudah menjawab doa-doa saya. Ya, seperti waktu Tuhan meminta Ishak, anak Abraham satu-satunya untuk dikorbankan. Abraham tidak ragu-ragu. Abraham tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Tapi Abraham percaya bahwa Allah sudah menyediakan korban yang sebenarnya. Aduh maaf ya, natap-natap terus ini. Ya. Tuhan sudah menyediakan korban yang sebenarnya. Ya. Abraham taat saja dengan yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Taat saja. Dia tidak komplain kepada Tuhan. Mengapa harus anakku yang harus korbankan? Kenapa sih? Ya. Anak satu-satunya ditunggu-tunggu selama 25 tahun. Tidak main-main saudara. Abraham itu nunggu anak ini Ishak 25 tahun. Masa sekarang harus dikorbankan? Enak aja Tuhan ini ya. Ya. Tidak. Tapi Abraham tidak komplain. Ya. Dia tetap mau melaksanakan firman Tuhan. Pagi-pagi ya, dia berangkat sesuai apa yang dituju oleh Tuhan. Kita baca dulu Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Iya. Kepercayaan Abraham diuji. Iya, diuji ya. Iya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Iya, ini bukan mencoba, saudara. Allah menguji Abraham. Ya, Tuhan tidak pernah mencobai. Menguji Abraham. Terus Ia berfirman kepadanya, iya, Abraham. Lalu sahutnya, iya, ya Tuhan. siap Tuhan, iya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, bukan cuma yang Ishak, tunggal, tapi juga yang engkau kasihi. Iya, terus yakni Ishak. iya, Pergilah ke tanah Moria, berangkat ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Iya, bagaimana reaksi Abraham? 3 ya. Keesokan harinya, Iya. pagi-pagi bangunlah Abraham. Ya, keesokan harinya pagi-pagi berbangunlah Abraham. Dia siap-siap. Iya. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Iya, dia nggak komplain. Dia nggak tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan mesti anakku mau dikorbankan? Enggak. Tapi Abraham siap Tuhan, aku berangkat. Dia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta dengan Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Iya. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Berangkatlah ya Abraham bersama dengan Ishak ini ke tempat yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Bagaimana kalau seandainya kita jadi Abraham? Coba saudara bayangkan. Bayangkan saudara 25 tahun nunggu anak ini. Sekarang disuruh korbankan. Enak aja Tuhan ini, enak aja kalau bilang anakku suruh korbankan. Memangnya anakku ini sapi ya? Kok gampang-gampangnya saja disuruh dikorbankan. Kalau sapi nggak apa-apa. Ya biar 5 sapi aku korbankan, nggak masalah. Meskipun aku dimutang, nggak masalah. Ya, kalau sapi. Tapi ini anakku satu-satunya yang dikasih yang nunggu 22 tahun. Masa aku harus korbankan? Apa Abraham komplain? Enggak. Abraham taat saja. Dia taat saja akan perintah Tuhan. Dan di sini kita melihat kesempurnaan iman Abraham. Kita lihat di sini Kejadian 22 ayat 5 sampai 13. Kejadian 22 ayat 5 sampai 13. Iya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Iya, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. ya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini ya. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Iya, perhatikan ini ya, harus digarisbawahi. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Siapa yang kembali? Abraham sama Ishak. Bukan cuma Abraham. Kami. Ya terus coba 6 ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Iya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham.
"Ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, Ya, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" bertanyalah Ishak kepada Abraham. Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Terus Sahut Abraham, Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran, ya, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Terus demikianlah keduanya berjalan bersama-sama." ya, Ayat 9, "Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api." 10, "Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, ya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih ya. anaknya." Begitu Abraham mau membunuh anak ini, ya, terus 11, "Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya apa? Abraham, Abraham." Abraham. Sahutnya, "Ya Tuhan." 12, "Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, Jangan bunuh anak itu. dan jangan kau Jangan apa-apakan apakan dia. sebab telah kuketahui sekarang Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkannya anakmu yang tunggal kepadaku." iya. 13, "Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam luka. Ya, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, Iya. lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya. Kalau kita perhatikan tadi di ayat 5 dikatakan apa? Ya, di sana dikatakan apa? Sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan korbannya, dan korban itu bukannya Ishak. Ya, karena dia berkata, kami kembali kepadamu. Jadi bukan hanya Abraham saja yang kembali, tapi Abraham dan juga Ishak akan kembali kepada mereka, ya, kepada dua bujangnya yang sudah menunggu itu. Jadi inilah, ya, iman sempurna Abraham ini. Abraham tidak saja percaya kepada firman Allah dan percaya pada kuasanya, tapi Abraham juga percaya Tuhan sudah menyediakan yang dibutuhkannya. Kalau kita perhatikan di ayat 13 tadi, apa kebetulan? Kebetulan ada domba yang tersangkut sana. Apa kebetulan? Bagi Tuhan tidak ada barang yang kebetulan. Tapi Tuhan memang sudah menyediakan domba itu untuk dikorbankan. Jadi kita melihat di sini kesempurnaan iman Abraham. Karena dia yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan domba itu untuk dikorbankan, dan bukan anaknya Ishak yang harus dikorbankan. Dan oleh karena kesempurnaan iman Abraham inilah, maka Abraham disebut bapak orang beriman. Oleh sebab itu mari kita belajar di Abraham, ya. Kita jangan tinggal di dalam iman yang kecil atau iman yang besar, tapi iman kita harus juga meningkat menjadi iman yang sempurna. Amin. Ya, iman yang sudah apa? Sudah ditolong oleh Tuhan, sudah dipulihkan oleh Tuhan, sudah disembuhkan oleh Tuhan, dan sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi untuk mencapai iman sempurna itu kita harus melakukan sesuatu. Ya, kita tidak boleh cuma duduk-duduk santai aja. Kita harus melakukan sesuatu. Tapi kita harus juga bertindak seperti dikatakan di Yakobus 2 ayat 20 sampai 22. Ya, ayat terakhir ya, supaya tidak capek ini Daniel baca terus ini ya. Yakobus 2 ayat 20 sampai 22. Yakobus 2 ayat 20 sampai 22. Ya. Hai manusia yang bebal, Hai manusia yang bebal, mengapa engkau mengakui sekarang maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? ya, bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. 21. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya Ya, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? ketika ia mempersembahkan Ishak, Ya, ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya. anaknya di atas mezbah? Ya,
22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Ya, jadi supaya iman kita menjadi sempurna, iman kita itu harus disertai dengan perbuatan agar semuanya bisa menjadi kenyataan. Oleh sebab itu saudara, mari jangan kita tetap tinggal pada iman yang kecil dan iman yang besar saja, tapi kembangkan iman kita menjadi iman yang sempurna. Karena dengan iman yang sempurna itu kita meyakini bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Ya, jadi di sini namanya GPT Bukit Iman. Tidak salah. Ya, tapi terus kembangkan jadi iman yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, saya undang pemain musik untuk maju. Ya, kita akan nyanyikan pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Maaf ya, Son, karena kuping saya terlalu keras jadi mati-mati. Maaf ya, jangan marah ya. Ya, mari kita makin berdiri, saudara. Ya, kita nyanyikan pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku berang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan.
bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami belajar Tuhan seperti Abraham Tuhan, yang tidak tinggal terus dalam iman yang kecil dan iman yang besar, tapi meningkat sampai iman yang sempurna. Dan percaya Tuhan firman-Mu itu ya dan amin. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, biarlah firman-Mu belum menjadi berkat bagi kami semua di tempat ini Tuhan. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biar ragu-ragu lagi Tuhan, dan janji Tuhan begitu. Kami sudah boleh belajar dari kisah Abraham ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan terus DPT Bukit Iman ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya gereja yang sempurna. Iman yang sempurna. Berkati Bapak Gembala Tuhan. Bapak Wayan Astama Tuhan. Tuhan yang Tuhan pakai terus hamba-Mu. Lebih lagi Tuhan memberkati seluruh umat-Mu tempat ini Tuhan. Dan boleh dibangun, semakin dikuatkan Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Sehingga Tuhan melalui gereja ini Tuhan, banyak orang Tuhan datang kepada Engkau Tuhan, memuji-muji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kami semuanya Tuhan. Kami berdoa, mungkin kalau ada yang sakit saat ini Tuhan, Tuhan juga tolong Tuhan. Biar kami berdoa Tuhan dengan iman yang percaya, dengan iman yang sempurna Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyembuhkan segala sakit penyakit mereka Tuhan. Yang dalam pergumulan, di dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan juga tolong, kami percaya Tuhan sudah memberikan jalan keluar dari masalah-masalah mereka Tuhan. Terima kasih, biar Tuhan firman-Mu tidak hanya berlalu begitu saja, tapi kami boleh mempercayai, melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat di tempat ini Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, anak remaja, pemuda, orang dewasa, di mana-mana pun mereka berada saat ini Tuhan, yang tidak sempat hadir pun juga Tuhan yang memberkati. Saya semua mereka ke dalam tangan Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini Tuhan doa kami, ucapan syukur kami Tuhan, dan Tuhan yang memberkati seluruh kebutuhan juga gereja dan DPT Bukit Iman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan ibu saudara. Shalom. Bapak Ibu berkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini luar biasa. Baik ya, kita akan memberikan persembahannya. Saya pimpin doa pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur anugerah pagi ini Bapak, karena kami sudah terima berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah kami bertumbuh di dalam iman yang sempurna. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga Tuhan buat pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat yang Kau limpahkan bagi kami semua Bapak melalui pekerjaan usaha kami. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami luar biasa. Bapak, saatnya pagi ini Bapak kami ingin mengembalikan berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan, supaya kami dengan hati yang sukacita memberi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan melalui berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Urapi dan kuduskan, layakkan tangan-tangan yang memberi persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh senantiasa memberkati untuk pekerjaan kelebaran kerajaan surga di bumi ini Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami siap memberi, dan Tuhan Engkau rapikan semuanya supaya persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami boleh mengucap syukur, kami berdoa haleluya. Amin. Kau terbesar, ajaib semua.
saatnya kami mendengarkan Newsweek Minggu Sepekan. Saya akan memberikan pengumuman tambahan untuk yang berulang tahun di minggu ini. Di catatan kami ada tanggal 29 September, Keisha Maura YN. Mari saya silakan untuk bangkit berdiri. Happy birthday, Tuhan berkati. Dan di tanggal 4 Oktober ada Putu Prita Oktavani. Beliau masih ada di Australia. Baik, happy birthday, Tuhan Yesus memberkati. Untuk info ulang tahun pernikahan di catatan kami belum ada. Info tambahan ibadah raya diadakan hari Minggu tetap tanggal 6 Oktober jam 8.30 di Ballroom Infinity. Baik, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita mau mengapresiasi seluruh pelayan yang terlibat pada pagi hari ini. Saya mengundang mereka untuk maju ke depan untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Yang ulang tahun hari ini Pak Keisha. Keisha boleh maju sini Keisha, ya. Kita berdoa ya, Keisha ya. Oh ya Pak Oktober. Tapi yang ini ada nih Pak. Hari ini ada Keisha ya. Ya, maju sedikit Keisha. Ya. Ya kita berdoa untuk Keisha dulu ya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan Keisha boleh berulang tahun yang ke-21. Tuhan sudah memberkati dalam kehidupannya Tuhan sepanjang 21 tahun ini Tuhan. Kami percayakan Tuhan Keisha terus ke dalam tangan-Mu Tuhan yang memimpin di dalam kehidupannya Tuhan. Apa yang jadi kerinduan cita-citanya studinya juga Tuhan yang memberkati. Kami percayakan dalam tangan-Mu. Biar panjang umur, sehat senantiasa. Biar Tuhan juga limpahkan atas kehidupan Keisha ini Tuhan. Kami percayakan Tuhan. Orang tuanya juga kami serahkan tangan Tuhan, keluarganya, saudara-saudaranya. Tuhan juga memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih. Biar Tuhan akan dirindukan yang di dalam kehidupannya Tuhan. Berikan kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan Tuhan atas segala apa yang dikerjakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini Tuhan doa kami serahkan Keisha ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih, haleluya.
Amin. Silakan ya. Ya, kita lanjutkan juga, kami berdoa Tuhan bagi saudara kami Tuhan, ada Putu Prita Oktawan tanggal 4 Oktober yang saat tidak bersama-sama dengan kami dimanapun berada Tuhan, kami terbawakan ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang memberkati juga Tuhan dimanapun berada, dan berdoa biar panjang umur juga sehat-sehat senantiasa Tuhan berikan pada saudari kami ini Tuhan. Tolong juga Tuhan, yang mungkin ada ulang tahun pernikahan pun juga Tuhan yang tidak sempat diketahui Tuhan, kami juga percayakan semua ke dalam tangan-Mu, biar kerukunan damai sejahtera sukacita-Mu senantiasa menaungi di dalam keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin teman-teman kami juga ada yang ulang tahun dan tidak kami ketahui juga Tuhan, yang memberkati, menyertai, berikan panjang umur, sehat-sehat senantiasa bagi mereka juga semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat GPT Bukit Iman, bahkan Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh keluarga juga Tuhan yang memberkati pelayanannya Tuhan, apa menjadi pergumulan dalam pelayanan juga Tuhan. Tolong juga Tuhan seluruh umat-Mu, kami percayakan Tuhan yang memberkati semuanya Tuhan. Mulai dari anak sekolah minggu, anak pemuda, bahkan orang dewasa Tuhan, di mana-mana pun saat ini mereka berada, kami serahkan juga ke dalam tangan, mohon perlindungan-Mu bagi mereka semuanya Tuhan. Terima kasih, dan selesainya ini Tuhan, kami akan pulang. Kami mohon juga pimpinan-Mu, berkat-berkat-Mu bagi kami semuanya Tuhan, lindungi kami jauh dekat, mohon penyertaan dalam perjalanan kami, hindarkan kami dari segala roh maut, musibah, kecelakaan, roh sakit, penyakit juga kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Pergi tinggalkan kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebaliknya Tuhan, kami mohon berkat-berkat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan curahkan atas kehidupan kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Untuk saudara, mari kita akan pulang. Kita mohon berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat anugerah cinta kasih sayang dari Allah Bapa, damai sejahtera di Putra Tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, sertai persekutuan daripada Roh Kudus. Dan diberkatilah pernikahan saudara, diberkatilah keluarga saudara, diberkati kerohanian saudara, diberkati pelayanan saudara, diberkati usaha, bisnis, pekerjaan, ekonomi saudara, diberkati juga keuangan saudara, diberkati kesehatan saudara, diberkati studi anak-anak saudara, dan di atas segala diberkatilah iman saudara. Juga cita-cita kita semua, kami semua asal tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kita semuanya, mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita semua, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-berkat Tuhan ini, dan kami akhiri ibadah ini. Bersama-sama kita katakan